人にもきっと大事な人がいて。Setelah cukup lama menempuh perjalanan, akhirnya mereka semua sampai di kota Kyoto, di mana Mudona langsung mengajak mereka ke markas ini yang terletak di sebuah restoran kecil. Mereka lalu dipersilahkan masuk, masih banyak tanda tanya. Saat itu, nenek yang memandu mereka membuka jalan rahasia, semua murid pun terlihat kaget. Di tempat lain terlihat dua anggota Momotaro yang telah membantai para Oni, di mana yang satu bernama Tsubakiri Momomiya yang merupakan kapten agensi Momotaro bagian Kyoto, dan yang satu lagi bernama Yomogi Momokusa yang merupakan wakil kaptennya. Tsubaki begitu jijik melihat para Oni yang membaur sama manusia. Tsubaki berharap dapat Oni perempuan untuk dijadikan riset sebab mereka lebih tahan lama daripada laki-laki. Yomogi lalu menanggapi kalau dia membenci perilaku bosnya tersebut, kayak makhluk aneh yang dia ciptakan dari gabungan monyet, anjing, dan burung pegar. Taobaki melakukan eksperimen seperti ini juga untuk membunuh para Oni yang berkeliaran. Yomogi lalu mengingatkan kalau tugas mereka adalah melindungi masyarakat dari kekejaman Oni. Yomogi kemudian tanya, sebenarnya tujuan Tsubaki gabung ke agensi Momotaro itu apa? Tsubaki menjelaskan kalau dia sangat penasaran sama kemampuan unik yang dimiliki sama para Oni. Yomogi lalu bilang agar jangan terlalu main-main, takutnya mereka hilang kendali dan malah membahayakan manusia. Jika saja Tsubaki tak masuk ke agensi Momotaro, bisa dipastikan eksperimennya dilarang. Namun Tsubaki bilang, jika dia bisa mengendalikan darah Oni, maka akan menguntungkan bagi agensi Momotaro. Terlebih lagi, jika berhasil membuat faktor penyembuh menjadi obat, maka kita bakalan kaya. Meski sebenarnya Tsubaki tak begitu tertarik sama uang, karena dia lebih suka bereksperimen. Saat mereka lagi berbincang-bincang, terlihat ada anak Oni yang lagi bersembunyi. Anak ini pun merasa lega setelah mereka pergi. Namun itu hanyalah tipuan yang dilakukan sama Tsubaki. Melihat anak Oni, Tsubaki senang karena akan dijadikan bahan eksperimen. Untuk membawanya dalam keadaan hidup, Yomogi akan membuatnya pingsan. Namun saat melakukannya, darah Oni malah mengenai baju Tsubaki. Alhasil, Tsubaki menjadi marah dan langsung menyiksa anak Oni tersebut. Yomogi dan makhluk eksperimennya hanya melihat tindakan bosnya yang begitu brutal. Terlihat wajah anak Oni sampai ketakutan dengan muka penuh luka. Tsubaki lalu menunjukkan kemampuannya dalam mengendalikan sebuah mayat, di mana Tsubaki bertanya pada anak ini apakah dari mayat-mayat ini ada orang tuanya. Karena tak menjawab, Tsubaki menimbun anak tersebut dengan mayat yang begitu banyak. Yomogi di sini menjelaskan kalau keturunan Momotaro bisa mengendalikan bakteri hitam untuk dijadikan sebagai senjata. Tapi untuk kekuatan milik Tsubaki dirasa yang paling aneh, dia memilih untuk mengendalikan sebuah mayat. Meski kesal bahan eksperimennya telah dia bunuh, Tsubaki tak masalah anak Oni bisa dicari lagi. Setelah anak itu meninggal, hewan peliharaannya disuruh memakan semua bangkai Oni. Sedangkan Tsubaki dan Yomogi akan kembali mencari para Oni yang masih bersembunyi. Kembali ke tempat Shiki dan teman-temannya yang dibawa ke sebuah ruang tempat rahasia agensi Oni. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai juga di pintu masuk markas agensi Oni. Ketika masuk ke dalam, mereka pada kaget sebab ruangannya begitu luas. Saat itu muncul seseorang dari dalam ruangan yang terlihat kecapean. Melihat ada Mudona, orang ini langsung menyapanya, tapi saat melihat ada cewek, orang ini berbalik target. Uzumi yang dimintai nomor HP menolak langsung sebab dia tak suka cowok perayu. Shiki yang bingung siapa orang ini sebenarnya lalu diberitahu kalau namanya adalah Kyoya Oiranzaka. Jabatannya adalah komandan unit pendukung markas Kyoto. Kyoya memberitahu para murid kalau Mudona adalah temannya dulu di Akademi Risetsu. Di sini Mudona akan meninggalkan mereka karena mau membantu unit penyerang. Shiki dan yang lainnya pun juga ingin ikutan membantu namun dilarang. Mudona menyerahkan para murid kepada Kyoya untuk membantu di unit pendukung. Suster yang membantu Kyoya langsung menyuruh para murid buat berganti pakaian. Ketika mereka masuk, terlihat banyak sekali anggota Oni yang terluka. Bahkan kondisinya ada yang sangat parah, di mana kedua tangan dan kakinya hilang. Paru-parunya pun rusak, dipastikan dia hanya dapat bertahan selama 3 menit. Kyoya lalu menenangkan kalau pasien itu tak akan mati sebab ada dirinya. Shiki ragu dengan kondisi separah itu tak mungkin bisa diselamatkan. Kyoya lalu bilang agar Shiki jangan meremehkan kemampuannya. Semua pun jadi penasaran. Setelah semua persiapan berupa kantong darah ready, Kyoya siap untuk memulai penyembuhannya. Di tempat lain terlihat Tsubaki dan Yomogi telah membantai para agensi Oni. Pasukan Oni pun pada ketakutan, sebab komandan dan wakil komandan mereka telah dibunuh. Saat itu datanglah Mudona yang langsung menggunakan kekuatan darah Oni miliknya, di mana tanpa ragu Mudona langsung saja menyerang Tsubaki beserta Yomogi. Namun serangan tersebut berhasil ditangkis menggunakan mayat para Oni yang dikendalikan. Tsubaki akan menjadikan mayat ini tamengnya. Mudona pun terlihat kesal. Tsubaki lalu mengajak Mudona untuk bincang-bincang dulu mengenai para Oni yang kumpul di Kyoto.
karena Mudona tak tahu Tsubaki akan menyudahi jalan-jalannya dalam membantai Oni. Sebelum itu, Tsubaki memperingati bakal ada sesuatu di tempat tamasya yang terkenal. Mudona pun membalas kalau ada tempat tamasya yang cocok buat Tsubaki, yaitu di neraka. Kembali ke tempat Kyoyo, di mana tangannya mendapat suntikan darah di kantong. Shiki bingung kenapa yang mendapatkan darah malah Kyoyo. Suster pun menyuruh Shiki untuk melihat saja. Kyoyo memberitahu kalau darah miliknya bisa membuat regenerasi berkali-kali lipat lebih cepat. Kyoya lalu tanya pada pasien, manakah yang ingin diobati, tangan atau kaki? Pasien itu pun bilang agar tangannya saja, sebab dirinya ingin bisa memeluk lagi anaknya. Kyoya akan memastikan kalau bapak ini bakalan bisa melakukan itu lagi. Setelah itu, Kyoyo mengeluarkan darahnya untuk diminum sama bapak ini. Ketika bapak ini merasa kesakitan, para murid diminta untuk menahan tubuh bapak ini. Terlihat kantong darah yang digunakan langsung habis begitu cepat. Suster lalu menyuruh murid yang lain untuk mengambil kantong darah. Terlihat sedikit demi sedikit tangannya mulai beregenerasi lagi. Hal itu membuat Shiki dan yang lainnya jadi kaget. Saat itu kedua tangan dan paru-paru pasien sembuh total. Bapak ini pun terlihat tak percaya sama kondisi tubuhnya yang kembali utuh. Shiki lalu tanya, apakah kaki bapak ini juga bisa disembuhkan? Kyoya bilang bisa saja, namun jika terlalu banyak meminum darahnya, tubuh bapak ini akan membuat antibodi sendiri. Setelah hal itu terjadi, maka tubuhnya tak akan mau beregenerasi lagi meski meminum darahnya. Kyoya lalu bilang kepada bapak ini, kalau tugasnya di unit penyerang telah berakhir. Sekarang bapak ini akan pindah tugas ke unit penduduk bersama dirinya, dan untuk kakinya akan diberi kaki palsu. Terlihat bapak ini pun sangat senang dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Kyoya. Kyoya lalu bilang kepada para murid pasti mereka semua ingin pergi ke garis depan, di mana tanpa adanya yang membantu dari belakang, garis depan tak akan bisa berjalan baik. Disinilah tugas Kyoya sebagai unit pendukung agar mereka yang berada di garis depan bisa terus bertarung melawan agensi Momotaro. Dan medan perang Kyoya adalah menyembuhkan para Oni yang terluka di sini. Sekarang para murid menganggap tugas unit pendukung begitu keren. Bahkan sekarang para murid menaruh respect kepada Kyoya selaku komandannya. Melihat reaksi para murid yang memujinya membuat Kyoya jadi senang karena dia populer. Ketika Shiki akan membantu tugasnya lagi, Kyoya bilang agar Shiki melakukan sesuatu untuknya. Ternyata Shiki diminta untuk menjaga seorang gadis Oni bernama Mei. Mei sendiri baru dibawa kemarin ke sini akibat serangan Momotaro, dan orang tuanya masih belum ditemukan. Kyoya percaya kalau Shiki adalah anak baik meskipun penampilannya urakan. Shiki lalu menghampiri Mei untuk mengajaknya mengobrol agar tidak kesepian. Namun Mei hanya diam saja dan membuat Shiki jadi bingung harus berbuat apa. Shiki lalu mengajak Mei untuk pergi ke Iryudadera. Saat itulah Mei mulai bicara. Shiki pun merasa senang karena usahanya berhasil. Di sini Mei bilang kalau dia tak pernah sekolah. Lagi enak-enaknya ngobrol, tiba-tiba datang lagi pasien ke unit pendukung. Terlihat banyak sekali mayat dari para Oni yang dibawa para unit pendukung. Mei sendiri melihat satu persatu dari para korban, mungkin ada orang tuanya. Benar saja saat itu Mei menemukan ibu dan ayahnya telah terbujur kaki tak bernyawa. Terlihat Mei begitu sedih atas kehilangan kedua orang tuanya. Kyoya sendiri tak bisa berbuat banyak. Di tempat lain, Mudona sudah siap untuk melawan Tsubaki demi mengantarnya ke neraka. Di sini Tsubaki mengatakan apakah hadiah darinya sudah sampai. Mudona pun hanya bisa kebingungan sama ucapan Tsubaki. Tsubaki lalu menjelaskan kalau bakteri miliknya telah ditanam ke beberapa mayat, di mana mayat tersebut pasti dibawa ke markas agensi Oni, padahal mayat tersebut bisa dikendalikan dari jarak jauh. Tsubaki akan mengecek sendiri dengan menggerakkan jari-jarinya. Di markas pendukung terlihat Mei yang masih bersedih atas meninggalnya orang tuanya. Kyoya lalu meminta tolong pada Shiki untuk menemani Mei dulu, takutnya bertindak gegabah. Saat itu tangan ayah Mei bergerak, tubuhnya pun juga melakukan posisi duduk. Mei yang melihat ayahnya bergerak terlihat senang, karena dipikir hidup kembali. Saat itu Shiki dan Kyoya kaget kenapa bisa begini. Ketika Shiki mendekat terlihat leher Mei dicekik. Kyoya sadar pasti ini semua adalah ulah dari Tsubaki. Kyoya lalu menyuruh Shiki buat menutup mata Mei. Di mana Kyoya langsung menusuk di bagian otak dari ayah Mei. Sebab hanya ini satu-satunya cara agar kendali dari Tsubaki bisa dicegah. Mengetahui kalau ini adalah ulah dari Tsubaki, Shiki menjadi marah dan ingin membunuhnya. Kyoya sendiri sadar pasti tak hanya satu mayat yang dikendalikan sama Tsubaki. Benar saja saat itu mayat-mayat yang dibawa ke unit pendukung mulai menunjukkan tanda bergerak. Kembali kepada Mudona dan Tsubaki yang akan melakukan pertarungan. Sebelum bertarung, Tsubaki memberitahu Mudona kalau mayat-mayat keturunan Oni yang bisa dikendalikan pasti sudah dibawa ke markas Oni. Tsubaki akan mengeceknya sendiri, di mana Shiki yang ada di markas Oni tiba-tiba dipiting lehernya sama mayat ibu Mei. Di sini Kyoko akan menghentikan ibunya Mei.
Namun hal itu digagalkan sama para mayat yang dikendalikan sama Tsubaki. Mei pun hanya bisa menangis melihat Shiki yang tidak dapat bernafas. Di sisi lain, para anggota pendukung yang sedang membawa para mayat Oni juga tak ketinggalan diserang. Di mana kekacauan pun makin memburuk akibat banyaknya mayat yang mulai bersikap agresif. Kyoko sendiri tak menyangka kalau semua mayat ini bisa dikendalikan sama Tsubaki seorang. Sedangkan Mei yang masih kecil hanya bisa meminta ibunya untuk berhenti menyakiti Shiki. Saat itu, Shiki terpaksa mengeluarkan sebuah pistol yang dia bawa, di mana pistol tersebut dikasih sama Mudona saat dalam perjalanan kemarin. Itu semua karena Mudona tahu betul Shiki masih belum sepenuhnya bisa mengendalikan kekuatannya. Mudona bilang kalau peluru di pistol itu telah dilapisi darah Shiki. Sebelum Shiki menembak ibu Mei, Shiki memeluk Mei agar tak melihat kematian ibunya yang kedua kali. Dengan terpaksa Shiki akhirnya menembak tepat di kepala ibunya Mei, Shiki sendiri masih tak percaya kalau dia bakal ngelakuin ini. Tak hanya itu saja, Shiki juga membantu Kyoko yang diserang sama beberapa mayat Oni. Setelah berhasil menyelamatkannya, Kyoko mengatakan kalau para pendukung tak akan siap untuk bertempur. Jadi Kyoko akan menyerahkan ini pada Shiki sedangkan dia akan menyelamatkan para pasien. Di ruang utama sendiri, para teman Shiki sedang berjuang melawan para mayat Oni, di mana mereka hanya dapat memukul para mayat karena mungkin masih belum bisa mengendalikan darah Oni mereka. Meskipun sudah dihajar berkali-kali, namun para mayat tetap bisa bangkit. Hal itu membuat Jin bingung. Saat itu Shiki datang untuk membantu dan bilang kalau kelemahannya ada di bagian kepala. Bisa mengendalikan darah Oni segera menggunakan kekuatannya. Dengan menggunakan kekuatan darah Oni, Jin berhasil menumbangkan para mayat. Kyoko sendiri menyuruh para Oni pendukung buat mengevakuasi para pasien dan meminimalisir korban lagi. Sedangkan Shiki terus membunuh para mayat Oni, meski hal ini sangat tidak dia sukai. Para Oni yang tak memiliki kekuatan tempur akan mengevakuasi para pasien sesuai instruksi Kyoko. Sedangkan Jiji akan melindungi mereka dari para mayat yang hendak menyerang. Karena mayatnya terus saja bermunculan, Shiki terpaksa menghabisi mereka semua. Shiki yakin semua mayat-mayat ini pasti sudah ditunggu keluarga mereka, tapi harus dibunuh kedua kalinya. Terlihat para mayat Oni yang dibunuh Shiki pada bergeletakan layaknya sedang terjadi pembunuhan massal. Kyoko sendiri terus menyuruh para Oni pendukung buat segera menyelamatkan para pasien. Setiap Shiki membunuh para mayat, dia merasakan sesuatu yang aneh. Di mana Shiki merasa ingin menangis saja melihat pembantaian yang dia lakukan. Di tempat lain, Mudona mulai melakukan serangan terhadap Tsubaki. Namun serangannya dengan mudah dihentikan menggunakan para mayat Oni yang dikendalikan. Malah sekarang Mudona hampir saja terkena serangan oleh ugly makhluk peliharaan Tsubaki. Melihat saudaranya pada dijadikan tameng membuat Mudona merasa sedih. Mudona pun bilang kalau penyendiri seperti dirinya juga memiliki batas. Di sini Mudona menyuruh para anggota Oni yang masih hidup buat kembali ke markas. Namun Tsubaki tak akan membiarkan hal itu, di mana Yomogi diminta untuk mengurung mereka semua. Dengan kemampuan yang dimiliki sama Yomogi, tak sulit buatnya untuk melakukan itu semua. Mudona sendiri masih kebingungan sama kekuatan Yomogi yang bisa mengurung mereka. Tsubaki pun mengatakan kalau dia akan ke markas Oni, dan mereka akan tetap di sini. Tsubaki dapat mengetahui markas Oni dengan mudah, karena para mayatnya bisa memancarkan GPS. Ketika Tsubaki melihat lokasi para mayat, ternyata semua ada di satu titik, yaitu di bawah Iryuda Dera. Mudona sendiri hanya bisa berteriak agar Tsubaki tak ke sana tanpa bisa melakukan apapun. Yomogi lalu diminta sama Tsubaki buat memasukkan Ugly ke dalam kekang. Tanpa seizin dari Yomogi, mereka tak akan bisa keluar atau masuk ke dalam kekang tersebut. Saat itu Mudona dibuat kaget ketika melihat ada sesuatu yang hendak masuk ke dalam. Melihat Ugly yang berhasil masuk, Mudona langsung memasang mode siap tempur. Namun Mudona tak menyadari kalau Tsubaki memasukkan Ugly hanya untuk diledakkan bersama mereka semua. Tsubaki tak khawatir menghancurkan peliharaannya sebab dia sudah membuat kloningannya. Pada akhirnya, Mudona dan yang lain tak bisa kabur dari ledakan dari tubuh Ugly. Meskipun ledakannya cukup besar, namun Tsubaki sedikit merasa kecewa, sebab ledakannya kurang meriah. Yomogi lalu tanya, apakah kita perlu untuk memeriksa keadaan di sana? Tsubaki menjawab tidak perlu, sebab dia tak ingin kena darah lagi nantinya, apalagi asapnya juga tebal. Sedangkan Mudona sendiri terlihat tak sadarkan diri setelah menerima ledakan tersebut. Di tempat Shiki, akhirnya dia dan teman-temannya telah berhasil membunuh semua mayat hidup. Kyoko pun mengucapkan, terima kasih pada mereka karena sudah sangat membantu. Di sisi lain, Mei yang melihat kedua orang tuanya kembali meninggal, hanya bisa terdiam. Kyoko pun meminta maaf atas kejadian ini, sebab dia tak memiliki cara lain lagi. Shiki juga meminta maaf atas tindakannya tadi karena sudah menembak ibunya. Mei pun tak mempermasalahkannya, sebab selama ini dia harus hidup kabur-kuburan juga tak pernah sekolah. Mendengar cerita Mei, Shiki dan teman-temannya yang lain pun hanya dapat terdiam.
Mei juga mengatakan kalau hal ini pasti bakalan terjadi di kehidupannya, jadi mereka tak perlu khawatir. Mendengar ucapan Mei tersebut membuat Shiki langsung tertampar hatinya. Shiki lalu mengingat akan masa kecilnya dulu yang sangat mengidolakan sosok pahlawan kebenaran. Ayah Shiki yang melihat dirinya bahagia pun juga ikutan merasa senang. Shiki lalu bilang, bukankah Momotaro adalah pahlawan? Apakah begini cara seorang pahlawan dari sebuah dongeng? Jika memang seperti ini, maka Shiki siap menjadi penjahat dan akan melawan para pahlawan. Shiki berjanji akan membuat dunia di mana Mei dan keturunan Oni bisa tersenyum lagi. Karena itu, Mei tak boleh bersedih lagi, sebab masih ada dirinya. Setelah itu, Kyoko mengajak Jin ke tempat kremasi untuk membakar para mayat saudara mereka. Di mana tempatnya adalah jalan saat mereka akan masuk ke markas Oni. Di markas Oni sendiri, orang yang masih hidup membantu mengumpulkan para mayat. Jiji pun merasa kesal sama Tsubaki, akibat ulahnya dia harus kerja keras seperti sekarang. Melihat temannya malah bengong, Jiji pun memarahinya karena tak ikutan membantu. Temannya ini bukan bermaksud diam, namun dia merasa tempat ini sudah diketahui musuh, makanya mereka harus waspada. Saat itu, pria kacamata ini menunjukkan kemampuannya yang ahli dalam mengintai musuh, di mana darahnya bisa mendeteksi makhluk hidup dengan radius sampai 5 km. Dengan kemampuannya ini, dia bisa mengetahui anggota Momotaro yang mendekat. Setelah melihat beberapa lokasi, pria kacamata ini pun merasakan anggota Momotaro yang akan mendekat. Ternyata benar, Tsubaki sudah menemukan jalan rahasia markas Oni di mana dia menelpon untuk segera mengirim unit Ugly ke sini. Tak hanya itu saja, nenek penjaga pun terlihat sudah dibunuh sama mereka. Untuk menghilangkan para mayat ini, Tsubaki membutuhkan Ugly. Sebelum teleponnya ditutup, Tsubaki ingin mendapatkan data tentang Oni berbahaya di saat rapat kemarin. Tsubaki yakin, kalau Mudona sudah muncul, pasti ada sesuatu yang menarik. Yumogi yang sedari tadi melihat ke ruang bawah tanah bisa menyimpulkan kalau ruang di bawah sangat luas dan ada banyak sekali Oni. Yumogi lalu tanya pada Tsubaki apakah dirinya perlu melemparkan gas beracun. Ketika Tsubaki mendapatkan informasi Oni yang dia inginkan, terlihat wajahnya begitu bahagia. Tsubaki lalu meminta Yumogi tak perlu melemparkan gas beracun, namun tanya dulu setiap nama Oni sebelum dibunuh. Jika ada yang namanya Shiki Ichinose, Tsubaki ingin menangkapnya hidup-hidup. Itu karena Tsubaki sangat tertarik dengannya, di mana dia akan meneliti tubuh Shiki. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan dongeng ini dengan cara yang meriah, kata Tsubaki.